Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Aldi Padilla. Jadi di vlog kali ini sebenarnya kemarin itu gue sempat melakukan trip yang cukup jauh, perjalanan ke Geopark Ciletuh. Sayangnya karena kamera yang gue pakai itu kamera HP dari Redmi Note 9 dan HP ini juga udah gak pernah gue pakai ataupun jarang. Alhasil kemarin itu gak sempet ngecek apakah audionya masuk atau enggak, dan ternyata audio yang direkam sama perjalanan gak masuk, dan jadi ya isinya angin semua gitu. Jadi sini kini gak mau kerekam lah sama HP-nya, padahal di video sebelumnya yang kita touring ke Ranca Buaya itu audionya masih aman-aman aja dan juga pakai HP yang sama. Jadi gak tahu kenapa, yang pasti kemarin audionya gak mau masuk lewat dari mic tapi langsung rekam dari HP. Jadi mau gak mau video vlog perjalanan kali ini bakalan banyak pakai voice over, karena ya sayang banget sih ini beberapa footage juga cukup bagus dan juga pemandangan yang mungkin harus kalian lihat, khususnya buat yang kalian yang belum pernah ke Geopark Ciletuh. Oh ya, BTW di mana hari touring ini kita berangkat sebanyak 4 orang 2 motor, yaitu gue bersama tunangan gue dan juga nyumpun gue yaitu Paujan bersama dengan pacarnya juga. Nah, kita sendiri berangkat dari Bandung itu perjalanan dimulai dari pukul setengah 6, ya sekitar jam setengah 6 lah, karena kita asalnya udah janjian jam 5 untuk berangkat dari Cimahi. Tapi ya namanya juga bawa cewek, jadi ya begitulah, suka ada terkendala lah soal permake upan dan perskincarean setelah mandi. Jadi ya agak lama, agak ngaret ke setengah 6 kurang. Tapi perjalanan kali ini alhamdulillah lancar dari Cimahi sampai ke Sukabumi, sampai di video sekarang ini, ataupun ini kalau nggak salah itu di daerah Bubugan atau di perbatasan antara Ciletuh dan juga Pelabuhan Ratu. Nah, perjalanan hari ini tuh sebenarnya kita mulai dari jam setengah 6 dan kita melakukan perjalanan melewati Cianjur Kota dan juga Sukabumi Kota, dimana Cianjur Kota ini tadi kita sempat istirahat karena kita dari rumah gak sempat sarapan. Jadi kita melakukan sarapan di Cianjur Kota sekitar pukul setengah 9 dan sempat berhenti juga di Sukabumi Kota pukul setengah 10 itu untuk mengistirahatkan motor agar motor gak terlalu panas karena kita perjalanan cukup jauh. Ya, perjalanan hari ini alhamdulillahnya diberi cuaca yang sangat mendukung, gak panas tapi gak mendung juga. Di sini kondisinya itu agak semblep sedikit, jadi agak berawan. Jadi tadi sepanjang jalan itu sebenarnya baru muncul matahari itu di kisaran jam 9 lah. Pokoknya kita udah masuk ke daerah Sukabumi baru matahari itu kelihatan muncul gitu. Sementara dari Cimahi sampai ke Cianjur itu ya cahayanya agak semblep lah gitu. Kurang terkena sinar matahari, makanya tadi agak dingin-dingin gimana gitu. Tapi untungnya karena kita udah prepare dari Bandung buat nyiapin baju yang tahan dingin, karena tahu perjalanan kita bakalan melewati perjalanan malam dan juga pagi hari. Jadi kita harus udah siap-siap bawa baju yang cukup tebal. Oke, selama perjalanan sendiri kita menempuh perjalanan itu ya mengikuti Google Maps saja. Cuman tadi kita gak belok langsung dari perempatan Jonggol, tapi kita lurus terus ke Cianjur Kota. Tapi ya kurang lebih jarak yang ditempuh sama dan juga jalur yang dilewati juga sama, cuman kita melewati tengah kota aja lah gitu, karena emang tujuannya tadi kita mau cari sarapan dulu. Dan perjalanannya juga kurang lebih jalan yang dilewati itu sepanjang dari Cimahi sampai ke Sukabumi Kota itu ya layaknya jalan nasional lah. Jalanannya cukup gede, terus banyak kendaraan besar juga, jadi harus emang hati-hati juga. Tapi so far tadi karena berangkatnya sangat pagi, yaitu sekitar setengah 6, jadi tadi jalanan cukup kosong dan juga cukup lenggang buat kita agak narik gas. Tapi ya namanya juga motor Mavic, apalagi cuma 125 dan juga engine cuma bawa Beat itu cuma 110 cc, jadi kita mentok-mentok bawa cepet itu dia di 50-60 lah, stagnan lah. Dari Cimahi sampai ke Cianjur itu di kisaran 50 sampai 60 km per jam, ya kurang lebih perjalanan 2 jam lah kita sampai ke Cianjur Kota. Nah, dari Cianjur Kota sampai ke Sukabumi Kota juga jalan yang dilewati kurang lebih sama. Nah, baru deh setelah kita melewati jalan Cibadak yang menuju ke arah Pelabuhan Ratu,
Baru deh di situ jalanan udah mulai sempit, tapi masih ada beberapa kendaraan yang cukup besar. Di footage video ini juga kita nanti bakal lihat ada beberapa kendaraan yang cukup besar untuk melewati jalan yang relatif lebih kecil lah. Kurang lebih jalannya itu sama kayak kalau orang Bandung itu sama kayak ke daerah Ciwidey atau Pangalengan. Jadi nggak sebesar jalanan Lembang lah, tapi jalannya itu bener-bener mulus, dan itu sebuah poin plus buat gue sendiri karena selama kemarin touring mau itu ke Cianjur Selatan ataupun ke Pangandaran, jalannya itu gak semuanya mulus. Sementara pas kita ke Ciletuh ini jalannya itu ya bisa dibilang 90% mulus lah, kecuali tadi di Padalarang lah gitu agak-agak rusak gitu karena emang banyak kendaraan besar, tapi overall jalannya itu benar-benar mulus dan juga enak. Nah, tiba-tiba di video ini kita itu masuk ke sebuah perkebunan teh. Di situ gue juga agak heran kenapa kok bisa masuk ke perkebunan teh, karena di review-review vlog orang lain ataupun di traveler yang lain gue nggak pernah menemukan ada yang nge-review kalau jalannya itu melewati kebun teh. Tapi ya udahlah, siapa tahu emang ada jalur lain, karena sebenarnya kita memilih jalur ini karena ngikutin garis kuning yaitu jalur nasional. Tapi ternyata kita melewati sebuah tikungan yang harusnya kita belok ke kanan menuju ke arah Ciletuh, kita malah ke arah Jampang Kulon, atau kita hampir mendekati ke area ujung genteng di Cianjur. Dan ini cukup jauh muternya karena harusnya kita itu dari pertigaan Bagbagan itu sampai ke Ciletuh itu kurang lebih 1 jam. Sementara kita melakukan perjalanan dari Bagbagan ke Ciletuh kurang lebih 2 jam karena harus muter dulu 1 jam ke arah Jampang Kulon. Ini benar-benar unik sih. Ini benar-benar cerita yang sebenarnya kesel sih sebenarnya, karena di situ posisi kita udah pengen cepet-cepet sampai, dan beberapa kali sempat lihat di belakang tuh ada laut, tapi kok rasanya nggak nyampe-nyampe gitu. Tapi untungnya sepanjang perjalanan ya pemandangannya itu cukup memuaskan lah, karena kita nggak benar-benar melewati jalan yang rusak, nggak ada kendaraan yang besar, dan juga pastinya ini jalan yang kita lewati masih adem ayem gitu. Dan ketika kita sudah mendekati ke arah Ciletuh, sebenarnya kita sudah melewati beberapa perkampungan yang juga memiliki suasana cukup asri. Itu benar-benar experience yang sangat menarik buat gue sendiri, karena sejauh ini cuman bisa mendapatkan pengalaman experience bisa melewati perkampungan yang masih asri, jalanannya masih jauh, dan pastinya jalanannya sangat mulus itu baru kali ini. Sementara kalau ke daerah lain, misalnya ke daerah Cianjur Selatan, ke Curug Citambur ataupun ke Pantai Jayanti, itu di beberapa jalanan kampungnya itu cukup rusak, dan sebenarnya itu yang jadi poin minus sih kalau kita touring ke daerah sana. Sementara ketika kita ke daerah Ciletuh ini sepertinya jalannya itu benar-benar mulus karena memang jarang sekali mobil ataupun kendaraan besar yang lewat ke sini. Tapi pasti ada aja, dan kita tetap harus berhati-hati, apalagi di sini jalannya kecil menyebabkan banyak blind spot. Dan setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam dari Bagbagan menuju Jampang, akhirnya kita memutuskan untuk membuka maps agar tidak tersesat. Ya, untungnya perjalanan dari Bagbagan ke Jampang dan dari Jampang ke Ciletuh itu ibaratnya kita lebih ke refresh otak lah gitu. Perjalanan masih sama, melewati daerah yang hijau yang masih asri dan jalannya masih bagus, walaupun sekarang jalannya itu mulai agak sempit dan mulai banyak melewati perkampungan, tapi sejauh mata memandang itu pemandangannya sangat amat mantap coy. Dan ini jalan juga bisa dibilang 90% bagus. Nah, setelah melewati perjalanan kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kita memasuki ke daerah Ciletuh. Nah, di sini emang jalannya lebih mengecil lagi daripada sebelumnya, tapi menurut gue ini pemandangan salah satu yang terbaik sih. Karena di sini kalau gue pribadi ini ngelihatnya kayak kita berada di tempat lain. Ini sih gue yang bayangin itu pertama kali ngeliat pemandangan di sini tuh kayak berasa di Sumbawa yang banyak daerah hijaunya gitu. Cuman sayangnya pas kita kesini tuh sawahnya itu kayaknya baru dipanen ataupun baru ditanam, jadi masih ada bagian-bagian yang kuning dan juga ini agak sedikit gersang sih. Ya mungkin lain kali kalau kita kesini pas lagi hijau-hijaunya lebih bagus lagi sih.
Nah, setelah perjalanan 10-15 menit akhirnya kita sampai di daerah Curug Sodong. Nah, Curug Sodong ini adalah tempat menginap kita karena di situ kita mendapatkan harga hotel yang sangat murah. Dan juga kalau menurut gue sendiri, kalau kita pesan hotel di pinggir pantai ada kemungkinan harganya cukup mahal, dan juga kita nggak tahu fasilitasnya apakah ada AC atau enggak. Karena menurut gue salah satu hal yang paling penting untuk penginapan di pinggir pantai adalah adanya AC. Sementara kalau nggak ada AC walaupun harganya murah, sepertinya gue bakalan lebih berpikir lagi. Tapi untungnya kita mendapatkan penginapan yang cukup enak di deket Curug Sodong. Dan ini jaraknya kurang lebih 15 menit untuk menuju ke pantai. Ya so far nggak terlalu jauh lah, karena kita juga kan suka motoran, jadi ya aman-aman aja lah cuma 15 menit ini. Halo guys, kita lagi di pantai. Apa ini teh? Cilepuk Geopark. Ini banyak yang touring. Aku juga touring. Dan tadi videonya ketersekan, ternyata micnya nggak bisa nyolok ke kamera. Ini ayangku. Warna apa? Ide nih, ini ide ayangku. Kita bikin cap. Bikin cap. Berarti harus seginiin dulu. Nggak usah. Iyalah. Ke pasir dulu, ke sana dulu. Mana dulu? Sini dulu guys. Sini dong. Sini. Nempel. Pasir. Pakai tangan yang sebelah lagi ya tuh. Anjay. Dadaan. Ada. Kurang tebal aja. Cukup lah. Udah. Oh iya. Cepetan kasih pasir. Main pasir. Nah, enggak kertasnya dibalikin gitu. Kertasnya enggak kepasirin aja. Lihat kuku aku masukkan pasir. Ayo lo. Kenapa? Tangan aku gini. Memang. Karena yang kiri, aku yang kanan. Ini enggak ada. Ini udah. Dah. Hore. Dulu ini tutup. Ini adalah hasil mahakarya si saya dan juga Ayang. Idenya dari Ayang. Ini nanti belum besar. Ini belum beres. Nanti kita mau lukis lagi nya. Cakep asli.